Bayangkan kamu adalah Fajar, seorang gamer profesional yang super jago di dunia maya. Tapi begitu lampu kamera mati, dunianya langsung berantakan. Sejak orang tuanya pergi, rumahnya lebih mirip kapal pecah ketimbang tempat tinggal. Pakaian kotor menumpuk, piring bekas makan berserakan di mana-mana, dan mie instan jadi menu andalan setiap hari. Fajar sadar, dia butuh bantuan. Tapi masalahnya, sebagai gamer yang aktif streaming sampai larut malam, dia baru bisa tidur saat matahari terbit. Siapa juga yang mau kerja jadi asisten rumah tangga dengan jadwal aneh begitu? Putus asa, Fajar iseng membuka sebuah aplikasi pencari jasa dan memasang iklan lowongan yang nyeleneh. Dibutuhkan asisten rumah tangga kontrak, kerja khusus malam hari. Dia pikir tidak akan ada yang merespons. Tapi ternyata, takdir punya rencana lain. Notifikasi ponselnya berbunyi, dan yang melamar adalah Lun, seorang mahasiswi seni yang energik dan penuh semangat. Luna lagi butuh uang cepat untuk membiayai pameran tugas akhirnya yang super penting. Tanpa pikir panjang, dia menyanggupi syarat kerja malam hari itu. Luna berpikir, cuma bersih-bersih dan masakan, gampanglah. Malam pertama Luna bekerja menjadi awal dari bencana yang kocak. Lun, yang ternyata sama sekali nol besar dalam urusan rumah tangga, langsung membuat kekacauan. Niatnya membersihkan setup komputer gaming mahal milik Fajar, tapi malah tidak sengaja menyenggol kabel penting dan membuat seluruh sistem mati total. Fajar yang baru bangun langsung panik setengah mati. Belum selesai masalah itu, Luna mencoba memasak makan malam dengan resep dari internet yang kelihatannya keren. Hasilnya, dapur penuh asap dan makanan dengan rasa yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Fajar yang pusing 7 keliling akhirnya menyerah. Dia tidak mungkin memecat Lun karena dia sudah terlanjur membayar uang muka yang lumayan besar. Di sisi lain, Lun juga tidak bisa mundur karena uang itu sudah dia pakai untuk persiapan pamerannya. Akhirnya, mereka membuat kesepakatan baru yang lebih aneh lagi. Lun tetap bekerja, tapi tugasnya bukan lagi bersih-bersih atau masak. Sebagai gantinya, Luna harus menemani Fajar streaming, menjadi semacam maskot keberuntungan atau komentator dadakan yang memberikan reaksi lucu saat Fajar bermain. Anehnya, penonton justru suka dengan interaksi canggung dan konyol mereka berdua. Jumlah penonton streaming Fajar melonjak drastis. Masalah baru muncul saat teman-teman Fajar dari tim e-sportnya tiba-tiba datang berkunjung ke rumah tanpa pemberitahuan. Mereka kaget melihat ada seorang gadis di rumah Fajar pada jam-jam yang tidak wajar. Panik karena tidak mau menjelaskan tentang kontrak kerja malam yang aneh itu, Fajar spontan berbohong. Dia memperkenalkan Luna sebagai pacarnya. Lun yang sama kagetnya hanya bisa ikut bermain peran. Dari sinilah drama pura-pura pacaran dimulai. Mereka harus tampil mesra di depan teman-teman Fajar, padahal di belakang layar, mereka masih sering bertengkar karena hal-hal sepele. Di tengah semua kekacauan dan kepura-puraan itu, benih-benih perasaan Anah mulai tumbuh. Fajar yang biasanya cuek dan hanya peduli pada game, mulai memperhatikan sisi lain dari Lun. Dia melihat betapa bersemangatnya Lun saat bercerita tentang seni dan pamerannya. Dia mulai merasa nyaman dengan kehadiran Lun yang ceria dan kadang-kadang ceroboh itu. Sebaliknya, Luna juga mulai melihat Fajar bukan hanya sebagai gamer aneh yang hidupnya berantakan. Dia melihat kerja keras Fajar di balik layar, dedikasinya pada game, dan sisi lembutnya yang jarang terlihat. Puncaknya adalah saat hari pameran seni Luna tiba. Tiba-tiba, ada masalah besar dengan instalasi seninya. Luna panik dan hampir menyerah. Di saat genting itulah, Fajar datang. Dengan kemampuannya berpikir cepat seperti saat bermain game strategi, Fajar menemukan solusi cerdas untuk memperbaiki instalasi seni Lun. Berkat bantuan Fajar, pameran Lun sukses besar dan mendapat pujian dari banyak orang. Malam itu, di tengah keramaian pameran, Luna sadar perasaannya pada Fajar bukan lagi sekadar bagian dari kontrak atau sandiwara. Setelah pameran selesai, kontrak kerja mereka pun berakhir. Suasana di rumah Fajar kembali sepi seperti semula. Tidak ada lagi suara berisik Lun yang mencoba memasak, tidak ada lagi tawa canggung saat mereka streaming bersama. Fajar merasa ada sesuatu yang hilang. Rumahnya memang kembali rapi karena sekarang dia bisa menyewa asisten profesional, tapi hatinya justru terasa kosong. Dia merindukan kekacauan yang dibawa Lun.
Dia sadar bahwa dia telah jatuh cinta pada asisten kontraknya yang aneh itu. Di sisi lain, Lun juga merasakan hal yang sama. Dia berhasil dengan pamerannya, tapi dia merindukan malam-malam konyol bersama Fajar. Dia merindukan pertengkaran mereka, tawa mereka, dan bahkan kebohongan mereka saat berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Akhirnya, Fajar tidak tahan lagi. Dia mematikan komputernya di tengah sesi streaming, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dan langsung pergi menyusul Lun. Fajar menemukan Lun di galeri seninya, sedang menatap karyanya yang sukses. Tanpa basa-basi, Fajar mengakui semuanya. Dia bilang bahwa hidupnya jauh lebih berantakan tanpa kehadiran Lun. Dia tidak lagi membutuhkan asisten rumah tangga, tapi dia membutuhkan Lun untuk mengisi hari-harinya, atau lebih tepatnya, malam-malamnya. Lun yang mendengar pengakuan tulus itu tersenyum. Dia pun menjawab bahwa dia juga lebih suka kekacauan yang mereka ciptakan bersama daripada ketenangan seorang diri. Kisah mereka berakhir dengan sebuah awal yang baru. Bukan lagi sebagai majikan dan asisten kontrak, tapi sebagai dua orang yang saling jatuh cinta karena serangkaian kekacauan yang lucu. Mereka memutuskan untuk menulis kontrak baru, bukan kontrak kerja, tapi kontrak cinta seumur hidup. Bagaimana kelanjutan kisah cinta unik antara gamer profesional dan mahasiswi seni ini? Akankah mereka tetap streaming bersama? Dan apakah Lun akhirnya berhasil belajar memasak sesuatu yang enak? Semua itu akan menjadi babak baru dalam petualangan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.